Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok ilmiah mata kuliah menulis yang diampu oleh Ibu Astuti Samosir MPD, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta, PGRI, Jakarta. Perkenalkan, saya Khairunisa Solihatun dan dua rekan saya, Retno Trihardianti dan Hilmi Fauziah. Hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tentang penulisan kata. Di dalam penulisan kata ada 11. Yang pertama adalah kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan yang terakhir adalah kata sandang. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat besar. Yang kedua adalah kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan atau sisipan atau akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, kata jalan menjadi berjalan, kata mudah menjadi mempermudah, kata getar menjadi gemetar, kata lukis menjadi melukis atau lukisan. Yang perlu diperhatikan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku menjadi sukuisme, kata seni menjadi seniman, kata kamera menjadi kamerawan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, antar kota, antibiotik, biokimia, pasca sarjana, mancanegara, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non tanda hubung Indonesia, pro tanda hubung Barat, anti tanda hubung PKI. Yang juga perlu diperhatikan adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Maha Kuasa ditulis serangkai. Kecuali kata esa, contohnya, Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Kata esa ditulis tidak serangkai. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak. Di antara kata anak-anak terdapat kata tanda hubung. Contoh lain adalah kupu-kupu, ramah-tamah, terus-menerus, porak-poranda, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama. Contohnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, dan sebagainya. Yang keempat adalah gabungan kata.
Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, semuanya ditulis secara terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, ibu bapak kami. Di antara kata ibu dan bapak terdapat tanda hubung. Atau buku sejarah baru. Di antara kata buku dan sejarah terdapat tanda hubung, yang berarti buku sejarah yang baru. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, tepuk tangan diberi awalan menjadi bertepuk tangan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, lipat ganda menjadi dilipat gandakan karena diberi awalan dan akhiran. Contoh lagi, garis bawah diberi awalan dan akhiran menjadi menggaris bawahi. Kalimat ini ditulis menjadi kata serangkai. Contoh lagi, sebar luas menjadi menyebarluaskan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hilmi Fauziah. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Dengan adanya pemenggalan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan secara estetis dan teknis akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata, misalnya seperti bersama atau sampai dengan. Selanjutnya ada partikel. Partikel adalah kata tugas yang diletakkan pada kata yang mendahuluinya. Ada beberapa macam partikel, yaitu lah, kah, tah, pun, dan per. Lalu ada singkatan. Di sini singkatan merupakan bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Dalam penulisannya, singkatan dilafalkan huruf per hurufnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah kependekan yang berupa suatu gabungan dari huruf atau suku kata, maupun bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Ada juga yang bilang bahwa akronim ini adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang angka dan bilangan, kata ganti, serta kata sandang. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab yang dipakai dari 0 sampai dengan 9. Angka Romawi yang dipakai dari 1 sampai dengan 1 juta. 1.1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian sebagai berikut. Misalnya, mereka menonton drama itu
sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang yang setuju, 15 orang yang tidak setuju, dan 5 orang absen. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. 1.2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Catatan penulisan berikut yang harus dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Catatan penulisan berikut yang harus dihindari. 250 orang peserta diundang panitia. 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. 1.3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya sebesar 10 triliun rupiah. 1.4. Angka dipakai untuk menyatakan A dalam kurung ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun 6 bulan 5 hari, 1 jam 20 menit, 5.000 rupiah, 3,50 US dollar, 5,10 euro, serta 100 yen. 1.5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/15. Jalan Wijaya nomor 1.14. Hotel Mahameru, kamar 169. Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. 1.6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab X pasal 5 halaman 215, Surah Yasin titik 9, Markus 16.15 strip 16. 1.7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Titik bilangan utuh, misalnya 12 dalam kurung 12, 30 dalam kurung 30, 5.000 dalam kurung 5.000. B. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau 1/2, 1/16, 1/16, 3/4, 3/4, 2/10, 2/10, 3, 2/3, 1%, 1/mil. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad XX sama dengan abad ke-20. Perang Dunia II sama dengan Perang Dunia Kedua. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an tahun 1950-an, uang 5.000-an. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Telah diterima uang sebanyak 2.950.000 rupiah untuk pembayaran 1 unit televisi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut.
Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 500.000 rupiah 50 sen. Bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa 2, kotonan nampek, raja 4, simpang 5, 3 raksa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Selanjutnya kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital. Jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi Wasa. Sekian, terima kasih.